Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat semua? Bertemu kembali dengan saya, Ibu Wiwi Alfiani, tentunya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Adapun kompetensi dasar, yaitu yang pertama, KD 3.3, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, KD 4.3, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, mampu menyimpulkan makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, dapat menemukan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Yang ketiga, dapat mendeteksi tanda-tanda hari akhir. Dan yang keempat, dapat menyimpulkan tahapan hari akhir. Nah, ini dia yang akan kita bahas tentang beriman kepada hari akhir. Pembahasan yang pertama yaitu makna beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, dalil-dalil tentang hari akhir. Yang ketiga, macam-macam hari akhir. Dan yang keempat, gambaran hari akhir. Perlu dipahami, apa itu hari akhir? Secara umum, pengertian hari akhir atau hari kiamat menurut agama Islam adalah hari hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Bisa juga disebut bahwa hari akhir adalah saat terakhir kehidupan di dunia dan saat yang berlangsung setelah musnahnya kehidupan di dunia. Ya, iman kepada hari akhir, yaitu yakin adanya kehidupan akhirat yang kekal abadi setelah kehidupan di dunia yang fana ini. Dengan demikian, mengimani hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang sebenarnya dan bersifat abadi. Baik, berikutnya adalah dalil tentang hari akhir. Yang pertama terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Kemudian terdapat dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Terdapat juga dalam Quran Surah An-Naml ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawat wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika sangka kala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Selanjutnya adalah macam-macam hari kiamat. Yang pertama, kiamat sugro. Dikatakan kiamat sugro, yaitu kematian dan terjadinya berbagai bencana, seperti bencana gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, dan sebagainya yang dialami oleh manusia selama hidup di dunia dinamakan dengan kiamat sugro. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu berakhirnya seluruh kehidupan makhluk. Tanda-tanda kiamat kecil. Ada banyak sekali tanda-tanda kiamat yang terjadi di zaman sekarang ini. Di sini akan saya sebutkan 3. Yang pertama adalah gempa bumi, kemudian yang kedua adalah maraknya pembunuhan, dan banyaknya kebodohan. Ini sudah kita alami secara bersama-sama dan dapat kita ketahui. Kemudian tanda-tanda besar yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, amblasnya bumi di belahan timur, amblasnya bumi di belahan barat, amblasnya bumi di Jazirah Arab, terbitnya matahari dari barat, kemudian keluarnya dabah atau binatang besar yang dapat berbicara, kemudian ad-dukhan, kemudian keluarnya api yang berasal dari Yaman. Nah, untuk selanjutnya ini adalah perjalanan kita. Kita sekarang berada di alam dunia. Setelah kita mati atau wafat, kita akan berada di alam kubur. Yaitu setelah kematian ada di alam kubur, kemudian nanti setelah dibangkitkan, kita akan berada di alam yaumil ba'ats, kemudian kita ada di padang mahsyar. Setelah itu, nanti kita akan berada di yaumil hisab, kemudian nanti kita juga akan di yaumil mizan, kemudian yang terakhir nanti ada di yaumil jaza, ya, antara surga dan neraka. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu kehidupan alam barzah atau yaumul barzah, alam kubur. Secara bahasa, barzah berarti pemisah. Kemudian menurut para ulama, barzah adalah periode antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Semua manusia akan mengalami hal ini. Kemudian yang kedua yaumul ba'ats. Apa yaumul ba'ats? Yaitu hari kebangkitan manusia dari alam kubur setelah bunyi sangkakala kedua malaikat Israfil. Sangkakala yang pertama adalah hancurnya alam semesta sehingga semua makhluk mati. Kemudian dibangkitkan menuju ke padang mahsyar. Terdapat dalam Quran surah Al-Mujadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Nah, kemudian setelah itu kita akan berada di yaumul mahsyar atau alam mahsyar, ya. Yaumul hasr atau yaumul mahsyar. Setelah semua manusia bangkit dengan tiupannya sangkakala yang kedua tadi, manusia dikirim ke mahsyar, yaitu di mana tempat berkumpul untuk menghadapi pengadilan ilahi. Seluruh manusia akan menerima catatan amalnya secara rinci tanpa terkecuali. Hal ini terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka, sekutu-sekutu kami? Quran Surah Al-An'am ayat 22. Selanjutnya kita akan berada di Yaumul Hisab. Apa Yaumul Hisab? Yaumul Hisab adalah hari perhitungan, hari di mana seorang hamba berdiri di hadapan Allah dan di hadapan mereka adalah amal-amal mereka, baik itu seorang mukmin, kafir, yang istiqomah maupun yang bermaksiat. Mereka akan mendapatkan apa yang telah mereka lakukan di dunia, balasan berupa pahala maupun hukuman.
mereka akan mendapatkan kitab catatan amalan mereka. Kemudian selanjutnya adalah Yaumul Mizan, yaitu timbangan amal penentu kebahagiaan dan kesengsaraan. Yaumul Mizan diartikan sebagai hari penimbangan. Hari tersebut benar-benar akan datang setelah hari kiamat. Pada hari itu, manusia akan ditimbang amalnya untuk menentukan apakah mereka akan masuk surga atau neraka. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang meraih keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan mereka kekal di dalam neraka jahanam. Surat Al-Mu'min ayat 102 sampai 103. Kemudian yang terakhir, nanti akan ada Yaumul Jaza. Arti Yaumul Jaza adalah hari pembalasan. Di tahap paling akhir ini, manusia akan menerima balasan atas segala amal perbuatannya. Balasan diberikan sesuai porsi tanpa ada yang luput. Terdapat dalam Quran Surah Al-Jathiyah ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha kitabihal yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Artinya, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Ya, bisa kita lihat ya. Di sini antara surga dan neraka. Apa itu surga? Surga adalah tempat kenikmatan yang kekal dan sempurna, yang tidak ada di dalamnya kekurangan apapun. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mentaati perintahnya dan tidak mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasul-Rasulnya. Kemudian apa itu neraka? Neraka adalah suatu tempat penyiksaan yang penuh dengan kobaran api dan aneka macam siksaan yang sangat pedih yang dipersiapkan oleh Allah di akhirat. Suatu tempat yang disediakan untuk memenjarakan, menghukum, dan mengurung para musuh-musuh Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan mereka selalu berkelimang dosa. Nauzubillah. Semoga kita semua akan ditempatkan di surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Demikian tadi adalah pembahasan kita tentang beriman kepada hari akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai pertimbangan untuk pilihan kita hidup di dunia. Apakah kita memilih kebaikan atau keburukan? Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.